Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Saya sekarang sedang berada di pantai Labu Barat, sebuah pantai menuju Pulau Satonda, sebuah pulau yang unik. Di dalamnya ada Danau Payo. Hari ini kita berkesempatan berbincang-bincang dengan Ketua Partai Golkar Kabupaten Dompu, Muhammad Ruslan, bersama rekan-rekannya menjelang acara pelantikan Partai Golkar Kecamatan Pekat. Kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama beliau untuk menggali lebih dalam tentang pengembangan sumber daya di wilayah Kabupaten Dompu. Mari kita saksikan bersama. Muhammad Ruslan, benar kan Ketua DPD Golkar ya? Tidak ada yang meragukan. Tidak ada yang meragukan. Beliau adalah Ketua DPD Golkar Kabupaten Dompu ya. Mulai tahun berapa Pak? Tahun yang lalu. Setahun yang lalu, periode tahun yang lalu. Saya ingin sedikit tahu tentang Dompu yang seperti yang sudah digambarkan tadi. Bisa diulang ceritanya? Saya lihat dari dua perspektif aja. Ya. Pertama perspektif sejarah. Oke. Dompu ini kan punya sejarah yang sudah diakui dunia. Buku Negara Kertagama itu salah satu yang ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada itu kan Dompu. Jadi Dompu ini adalah miniatur cikal bakalnya Indonesia. Miniatur ya? Iya. Seperti itu. Sejarahnya Indonesia itu ya juga sejarahnya Dompu. Nah, itu dari perspektif sejarah. Dari mana landasannya sampean klaim bahwa Dompu miniatur Indonesia tadi? Lo kan Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara. Salah satunya Dompu. Itu tertuang di mana? Kitab Negara Kertagama itu buku yang menjadi referensi sejarah dunia yang diakui oleh dunia. Oleh Badan UNDP kan. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi soal sejarah itu. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu sudah disebut. Artinya sudah jelas ya berarti ya? Ya. Latar belakang sejarah dan catatan Negara Kertagama gitu kan? Bicara dalam sejarah kekinian itu kan bicara perspektif pembangunan ekonomi. Inilah yang tidak berhasil diterjemahkan oleh kita lihat Jepang, Ya. Korea, mereka di Cina, Vietnam sebentar lagi. Mereka bisa menandingi Barat karena mereka kuat berpegang teguh pada adat dan tradisi. Jepang semakin maju, tapi orang tetap pakai kimono, Pak. Nah, orang Dompu ini malah sejarahnya nggak ada yang tahu. Orang-orang Dompu sendiri. Kenapa tidak tahu sejarah orang Dompu? Nggak ada catatan atau apa? Banyak faktor. Itu saya tidak mau menyalahkan orang lain, tapi yang saya soroti ya kita koreksi dirilah sebagai orang Dompu. Tapi tadi saya sampaikan, orang Dompu ini banyak yang kita ngomong, nggak ada yang pintar menulis. Nah, sejarah itu kan harus ditulis. Nah, kenapa tetangga kita sebelah, katakanlah Bima, bukunya itu sudah berlemari-lemari itu bisa tentang kerajaan Bima. Sementara Dompu yang satu hanya 5 bukunya. Karena 5. Hanya 5 buku. 5 itu tentang apa? Ya, tentang sejarah. Sejarah ya, sejarah Dompu. Artinya ada dong catatan sejarahnya tapi kan Dompu. tidak cukup. Tidak cukup. Jadi generasi ini membutuhkan literasi sejarah yang cukup banyak sehingga kita bisa mewarisi itu. Apa sebetulnya keunggulan Dompu yang bisa diangkat dan Makanya saya dikembangkan? bicara konteks kekinian dan kita sekarang ada di Labu Barat. Di depan kita tuh ada Pulau Setonda. Pulau Setonda itu punya danau air tawar dan itu hanya ada di Setonda ini di dunia. Di dunia ya? Kita nggak ngomong Indonesia lagi. Tapi sampai hari ini kan orang mau ke pelabuhan Setonda saja nggak ada. Bahkan kalau ini kan ada rute lifeboat namanya. Dari wisatawan itu berangkat dari Benoa, mampir di Senggigi, mampir di Sumbawa, mampir ke sini, lanjut ke Labuan Bajo. Kapal-kapal pesiar itu kan nyandar di Setonda. Tapi mereka nggak bisa turun karena nggak ada fasilitas di sini. Oh, di mana yang tidak ada fasilitas? Di Satondanya atau di sini? Di sini juga Setonda. Ini pintu masuk ke Satonda ya? Ya, salah satu. Apa Ada namanya? dua. Labu Barat ini ya? Ada 2, satu di sebelah sana. Oh, gitu. Nah, itulah yang harusnya ada sehingga orang turis itu bukan hanya menumpang mandi, nyelam, tetapi juga bisa mengeluarkan dolarnya di sekitar sini, supaya masyarakat di sini bisa juga cipratan. Kan Selama ini seperti apa ya, kerjasama? selama ini seperti itu, jadi orang berlayar, Hanya berlayar saja, turun di sana. ya turun, tapi mereka tetap di kapal, karena di depan kita ini kan termasuk segitiga emas untuk diving. Oh, untuk diving. Jadi kekayaan keindahan bawah lautnya itu
Sudah luar biasa. Tapi kan hari ini kan orang tidak pernah datang untuk menikmati bawah lautnya. Kenapa tidak menikmati Ya, bawah itu laut? tadi, Tidak ada memang fasilitas. Tidak ada fasilitas. Selama ini ada Tidak ada perhatian. Oh. Saya berani katakan bahwa pemerintah ini nggak ada perhatian gitu untuk ya. mengembangkan kawasan Labu Bara dan Satonda ini. Makanya kalau kita lihat kebijakan pemerintah pusat, ini kan sudah menetapkan kawasan Mandalika dan Labuan Bajo sebagai wilayah kawasan super prioritas. Nah, kalau Anda dari Mandalika mau ke Labuan Bajo, nah ini akan melewati. Ya. Nah, harusnya ini kan kita manfaatkan sebagai tempat singgah. Nah, kita ada di tengah. Nah, itu bicara soal peluang bagaimana Dompu bisa maju ke depan. Antara lain ya. Antara lain, apalagi kawasan Tambora ini sudah ditetapkan sebagai kawasan geopark. Ini masuk kawasan Tambora sebetulnya. Iya, geopark Geopark, Tambora. ya. Nah, geopark ini pun bukan diberikan oleh Indonesia, Badan Dunia juga, UNESCO mengakui bahwa ada 18 ikon peninggalan di dunia, termasuk di sepanjang bibir tebing ini. Kalau Mas Emet sempat jalan akan menemukan kima raksasa. Kima itu apa? Kima itu apa? Kerang raksasa. Kerang Yang menempel di dinding-dinding. Oh, dinding-dinding apa? Ini menjadi Itu ribuan tahun mas, ribuan tahun. Oh. ya, jadi itu sudah menjadi itu baru satu contoh. Satu dari 18 ikon. Betapa kaya dengan peninggalan. Ya, tapi kan hari ini pemerintah tidak memperhatikan potensi. Dibandingkan kawasan lain, taruhlah di sebelah kita, Pulau Lombok misalnya. Nah, jadi kalau bicara soal itu ya kita punya modal, potensi, tetapi tinggal menunggu bagaimana kita bisa mengembangkan ini. Kalau masyarakat sendiri nggak mampu, ya nggak usah jauh-jauh bicara. Tempat wisata ini aja, kalau nggak ada bom-bom nggak jadi. Nggak ada bom-bom. Bom-bom itu Ada. siapa? Bom-bom itu yang mengelola. Pengelolanya ya. Tempat wisata. Sejak kapan Bang Ruslan terlibat dalam pengembangan ini? Saya terlibat langsung tidak, Ya. tapi saya datang ke sini memberikan dorongan, Arahan gitu ya. diskusi-diskusi. Aktif saja ya. Artinya kepedulian Bang Bang Jadi ini Ruslan kan ya. satu bukti bahwa kegigihan masyarakat itu bisa membangun tempat sendiri, walaupun awalnya juga pemerintah. Gitu ya. Tapi maksud saya itu kalau kita mau membangun ini tidak cukup hanya semangat masyarakatnya, harus juga ada intervensi pemerintah. Nah, sementara di sisi lain, kalau kita bicara anggaran bukan tidak ada. Setiap tahun kawasan ini ada namanya Festival Tambora yang diadakan di Sarendon. Tapi festival itu hanya diisi dangdutan. Saya bukan tidak suka dangdut, saya juga senang dangdut. Tapi hanya sebatas itu. Tiap tahun bikin acara dangdut, selesai pulang. Bukan Yang budaya, didapatkan masyarakat apa? Sampah. bukan budaya. Terus yang inginnya apa? Bukan budayanya coba adakan Dompu, ya. kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan potensi-potensi lokal. Kita punya kebun kopi di atas. Bikinlah jambore kopi atau apa ya. Yang terkait dengan Tambora menyapa Ini dunia kan masuk misalnya. kawasan Tambora, Geopark. Oh gitu ya. Nah, tetapi sudut pandang kita masih sebatas seremonial. Nah, Tambora ini nggak usah diperkenalkan lagi, sudah terkenal. Bahkan Jokowi datang meresmikan, Presiden sudah datang di sini. Dunia sudah pada tahu sejarah Tambora ini. Bang Ruslan secara politis sudah pernah didorong enggak itu? Ya kami ini setiap hari mendorong itu. Setiap hari mendorong. Dalam bentuk apa dorongan? Ya melakukan semacam promosi, kemudian melakukan semacam sosialisasi tentang tempat ini. Membantu juga, saya juga sempat mau membantu pemerintah. Maksud saya di tataran kebijakan politik pemerintah, birokrasi misalnya dalam hal ini. Saya bisa sodorkan satu bukti saja ya, betapa kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan ini. Sampai hari ini kita nggak punya rencana induk pengembangan pariwisata. Belum punya induk pengembangan. Oh sampai Itu satu contoh, kita nggak usah jauh-jauh. Pernah nggak itu digagas atau dibahas dalam gedung DPR? Dalam gedung DPR? Iya, kami kan dulu membantu tempat ini kan. Terus hasil bahasanya apa? Sampai hari ini kan kita tidak pernah diberitahu tentang adanya perda itu. Kenapa perda itu penting, Mas? Perda belum ada juga. Ya, kita kalau Belum ada juga. Belum ada. kita itu kan bicara begini. Kalau bicara pariwisata itu kan bicara investor. Bicara investasi itu butuh kepastian. Nah, dengan adanya perda itu, investor tuh
percaya bahwa kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan wisata sehingga mereka tidak ragu berinvestasi. Nah, kalau tidak ada kebijakan pemerintahnya, begitu mereka investasi, totonya besok dirubah ini jadi kawasan apa, kan mereka rugi. Artinya tidak ada regulasi yang Yang bisa secara khusus mengikat mengatur, itu. apalagi untuk kawasan ini. Seperti saya tadi cerita diving, tiap tahun para divers itu Jambore, Filipina, ya, Thailand, ya. Kenapa nggak di sini? Ya, karena memang mereka butuh bahwa kawasan ini memang sudah ditetapkan sebagai area diving, sehingga mereka bisa menggelar. Penetapan area diving itu diikuti dengan kebijakan anggaran enggak? Enggak, harus dari pemerintah daerah. Enggak, maksud saya sudah diikuti dengan kebijakan anggaran enggak dari pemerintah? Ya, karena belum ada perdanya kan gimana mau anggaran gitu. Itu Jadi sudah kan harus kebijakannya dulu baru operasional detail programnya. Kalau sudah ada perdanya, jadi otomatis kawasan ini orang merasa nyaman untuk berinvestasi. Nah, dan itu dampaknya juga besar. Kalau ini kita tetapkan sebagai kawasan diving, orang nggak boleh lagi menghancurkan terumbu karang. hari ini yang terjadi apa? Ya, mungkin kalau saya yang jawab kurang kompeten, ya. Bapak bisa keliling-keliling aja lah tanya masyarakat. Gitu ya. Yang terjadi misalnya yang dilihat mata kepala aja, banyak keluhan tentang kerusakan terumbu karang. kerusakan terumbu karang. Sampai sejauh mana kerusakan terumbu karang? Saya tidak tahu secara detail, tapi yang kita bisa lihat di media dan banyak juga lingkungan yang mengeluhkan soal kerusakan terumbu karang. Langkah ke depan barangkali, Bang. Ya, kita berharap, kalau saya sederhana, dari sekian banyak persoalan ini, prioritas pertama ya ada perhatian lah dari pemerintah. Karena meletakkan Pemerintah siapa? Pemerintah kabupaten, provinsi? provinsi, pusat lah. Karena seringkali ini kan kayak tadi kan, tidak kayak kawasan Satonda ini kan bukan kewenangan pemerintah daerah, kabupaten untuk mengembangkan, karena ini milik pemerintah provinsi. Ya, kan banyak ada intervensi yang dilakukan, yang bisa dilakukan Pemda, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Artinya ini sebetulnya yang lebih kompeten pemerintah provinsi sebetulnya. Ya, dalam hal Satondanya. Dalam hal Satonda, tapi untuk kawasan Labu Barat ini adalah kewenangan. Oke, terima kasih Bang. Nah, gitu. Belum dijawab. Ayo ulang. Tas rumah. Allahu Akbar. Nanti sekali lagi Bang Abdul Jabbar, saya minta komentarnya terkait dengan pemberdayaan Dompu secara umum dan khususnya di beberapa kawasan pengembangan wisata misalnya. Simpel saja, sebelum saya bicara ke pariwisata, saya ingin mencari memperjuangkan bahwa Dompu ini harus punya identitas. Harus punya identitas. Satu, yang sampai hari Identitas ini saya apa pegang. itu? Identitas Contoh, bahasa saja, Bahasa. katanya minjam bahasa tetangga. Ya. Sementara Dompu ini punya bahasa asli. Loh, Dompu punya bahasa sendiri. Buktinya, bahasa halus hanya ada di Dompu. Contoh, Jawanya Jogja, Jogja itu, ya, kalau istilahnya Jogja itu mewakili Jawa. Dompu ini mewakili Indonesia. Begitu. Itu identitasnya. Tugas saya yang pertama, bagaimana identitas kedompuan ini harus dikukuhkan lewat ya perda tadi. Salah satunya saya ingin mengusulkan bagaimana evaluasi lahirnya Dompu, masa bersamaan dengan meletusnya Tambora. Orang lagi sedih. Sebetulnya sejarah munculnya berdirinya Dompu itu sejak kapan menurut pandangan Bang jauh Jabbar? sebelumnya. Bahkan ada situs ya, di Dompu ini di Huu, tepatnya di Nanggasia, 250 tahun sebelum Masehi Dompu sudah ada. Artinya nggak tepat kalau pada saat 10 April 1815. Karena itu kan April. meletusnya 11 Bahkan April. itu kalau menurut saya itu justru sangat menyedihkan. Orang sedang sedih kok dia senyum. Berdiri, ya? Sehingga dalam perayaannya seharusnya kita berdoa terhadap arwah yang telah mendahului kita, malah joget-joget. Gitu ya. Bertentangan sekali dengan apa yang kita harapkan. Justru itu yang kita perjuangkan sejak dulu sampai kapanpun. Upayanya apa kira-kira? Nah, salah satunya mulai dari yang kecil-kecil seperti semboyan pematan Bupati Dompu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Oke. Tasurmai. Allahu Akbar. Namanya siapa? Mas Bombom, Mas Bombo. nama aslinya Gunawan Pak. Nama aslinya Gunawan. Asalnya dari mana? Disapa dari Jawa Pak. Oh, disapa siapa? Disapa kalau di sini sehari-harinya Mas Bombom. Mas Bombo. Asalnya dari Asli dari Surabaya. Surabaya. Sudah berapa lama di sini? Kurang lebih kalau udah bupati udah 5 tahun Pak. Sudah 5 tahun. Ya. Sebelumnya berada di Pulau Setonda 8 tahun. Pulau Satonda 8 tahun. Ya. Selama di sini pengalamannya bisa diceritakan Mas? Saya selama pengalaman di sini Pak,
Karena saya sukanya ke wisata Pak ya. Ke wisata. Nah, jadi saya dari mengembangkan dari Satondanya, saya buka lagi Labu Barat ini. Ya, intinya kita Pak pegiat wisata lah Pak. Pegiat wisata. Ya. Dukungan pemerintah selama ini Mas? Dukung pemerintah Insya Allah untuk 2022 ini Insya Allah tercapai semuanya. Ada gitu ya. Bentuknya apa? 2022. Karena kemarin Bantuannya apa? ya Insya Allah mungkin ada bangunan di dermaga, Dermaga, apa semua jalan, Pak. sebagainya. Jalannya masih kurang bagus ya. Teh? Rencananya mau diaspal Pak. Mau diaspal. Rencananya Tahun berapa? Dalam bulan ini Pak. Ya, oke. Insya Allah dalam bulan ini selesai diaspal. Oke, harapan Mas Bom Bom ke depan terhadap pengembangan wisata ini Supaya bisa lebih baik lagi Pak. lebih baik lagi. Apabila pemerintahan kabupaten bisa cepat mengeksekusi, memperbaiki jalan, Gitu ya. penambahan fasilitas Pak untuk di dalam. Oh, fasilitasnya masih apa Masih sekarang? banyak Pak kekurangan Pak. Apa diantaranya? Berupa salah satu musola, aula, Yang di sini ya? ya yang di sini Ada sandar dermaga tempat bersandar nggak? ada Pak. Ada ya. Tapi makanya hancur udah Pak. Hancur. Udah rusak, udah lama. Oke, oke. Ya. Ini bentuk apa namanya? Kapal-kapal ini bantuan juga Iya dari Dispa Pak. dari Wispa. Cetak. Oke, terima kasih banyak Mas. Sahabat Jempol, demikian perbincangan kami Jempolindo.id bersama Ketua Partai Golkar Kabupaten Dompu Muhammad Ruslan dan tokoh masyarakat Dompu Abdul Jabar. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.